Nah, tanah. Nah, ini pembedah tanah ya. Masih ingat apa saja bahan bakunya Bapak Ibu? Pertama, humus bambunya berapa kilo? 20 kilo dimasukin dulu. Dilihat kan Mas, humus bambunya. Tidak ada rekayasa sedikit pun Bapak Ibu. Ini benar-benar asli humus bambu tuh ya. Lihat kan? Humus bambu ya. Ada akar bambunya betul? Ya, seakar-akarnya ya. Diambil 20 kilo ini udah ada. Masukkan. Katalisnya kabur kemana-mana Ibu. Ini kan pakai katalis. Oh, bisa aja, ada masalah ya. Kalau nggak bocor ya. Gimana, Bah? Kemudian ini pembandingnya tanah lokal ya. Tanah lokal ini sebentar Mas ya, dilihatkan. Tanah lokal ini tanah yang mau Bapak Ibu garap silahkan. Makanya kan kita targetkan tiap desa bikin pabrik pupuk itu karena tiap desa itu kan kondisi lahannya beda-beda. Ya, jadi ya. Saya kan punya bambu panda. Bambu panda, boleh. Yang penting bambu, judulnya bambu. Tanahnya. Hah? Apanya? Kalau Bapak mau garap sawah, ambil 4 titik, Pak. 4 pojok titik ya, pojok-pojoknya diambil. Tengahnya 1 dapat 5. Ya, diambil tanah. 10 kilo, kalau 20-20 tarungnya lama dia. Kalau 20 lawan 10 menang yang banyak, menang yang bener gitu ya kan. Bukan pakai ini ya. Terus apa ini? Ini rumput teki. Kenapa kita pakai rumput teki? Ada yang tahu Bapak Ibu? Daya tahan hidupnya tinggi. Jadi ketika tanaman kita ini nanti ditanam di situ, tanahnya ini sudah bagus, ya kan? Nah, kita kasih 10. Ya, 10 kilo. SOP-nya kan ada, udah tadi udah foto kan? Ya. Kalau umbinya kalau bisa jangan dipisahkan, khawatir mudah tumbuh nanti di itunya. Ya. Akarnya boleh, daunnya boleh. Ya. Ketulnya 2,5 kilo ya dimasukkan. Ini katul ini fungsinya untuk makanannya bakteri. Ya. 2,5 kilo. Rumputnya cuma 1 jenis Pak. Mau banyak jenis silahkan. Ya. Ya bagus. Cari tumbuhan-tumbuhan yang tahan hidup. Tahan hidup. Ini bonggol pisang kita masukkan. Ya, ini bonggol pisang. Jadi kan ada 2 tan. Bonggol pisang. Diganti bonggol alas boleh? Boleh, tidak apa-apa. Bonggol pisang ini kan ada hormon auksinnya, hormon pertumbuhannya. Iya. Dihaluskan, digiling tidak apa-apa. Malah tambah bagus kalau digiling. Alang-alang bisa, ya. Alang-alang bisa, Pak. Ya. Pokoknya ada yang bahan sekitar Bapak Ibu dilihat, tanaman nggak ada hujan, tumbuhnya masih bagus saja gitu kan, nggak kering segala macam. Udah. Katalisnya 40 liter Bapak Ibu. 50 liter nggak apa-apa, pakai 50 liter Mas. Di situ tulisannya 50 liter ya, 50 liter enggak apa-apa. 1 galon ini 13 liter, 15 liter ya. Ini katalis K2. Pakai katalisnya katalis 2, K2. Kan ada 5 macam katalis. Katalis 1 itu untuk urea cair dan apa? Untuk NPK padat, kemudian katalis 2 itu untuk pembenah tanah, katalis 3 itu untuk KCL, katalis 4 itu untuk CPT, pungi insek, katalis 5 itu horti. Katalisnya 50 liter. Bonggol pisang 10. Iya. Gak apa-apa, bisa. Tapi prosesnya lama buatnya ya. 3 bulan katakan gitu. Persiapan aja Bu, selama masa tunggu bikin duluan. Simpan. 14 hari. Ya kalau gitu akan dikasih kata. Baunya mungkin ikan asing Ibu. Ini wis berapa nih? 10? 45 tambah 5 liter lagi Mas. Dikit aja. Up 5 liter. Ya cukup.
Terus sisanya Ibu bisa untuk tadi masukkan apa? Air cucian beras. Ayo Mas, masukin Mas. Leri. Ya. Yang ini yang nggak apa-apa, yang bekas tadi saringan. Masukkan ya. Jadi bisa sisanya bisa air biasa, bisa air cucian beras, bisa juga apa? Air cucian beras. Secukupnya sampai penuh. Ya. Secukupnya penuh. Air tadi, air cucian tadi ya. Lirutanya lah airnya. Ya, lirutan. Awas, bedak, agak jauhan. Loh. Nah, bedak. Ini dibakar sama udah dimasukin udara, jadi agak terbuka dikit tidak masalah. Konsepnya ini mah aerob terbuka. Iya, terbuka tapi tertutup maksudnya gitu. Tapi nggak terlalu rapat. Iya, nggak rapat. Air biasa. Air biasa. Ini air biasa. Air hujan kalau apa? Air hujan tidak apa-apa, aman. Nanti penggunaannya Disemprotkan ketika pengolahan lahan. Pengolahan tanah. Hah? Dosisnya 250 ml per 1 tangki. 250 per 15 liter. Ya. Kalau yang tangki 20 liter. Ada yang 15, pakai yang 15. Ya kalau 20 liter berarti tambahi. Kalau yang Malaysia juga 20. Berarti tambahi. Umum, Pak. Ditambahi itunya. Yang umum 15. Berarti bisa 300 mili. Bisa 300 mili. Semakin banyak 250 per 15. Kalau tangkinya 20 berarti 300. 50 per 5 liter kan? Iya, 300. setengah liter gitu. Nggak masalah membuat sendiri kok. Nggak masalah. Minimal itu 250 mili. Nanti sisa padatnya dipakai apa itu? Sama buat pembenah tanah juga. Oh, dilempar-lempar. Iya, ini kalau dikumpulkan sama Pak Ibu, limbah padatnya dikumpulkan, nanti bikin CPT, masih ada limbah padatnya dikumpulkan, 3 tahun disimpan jadi katalis. Kata Pak Ayu. Ngomongnya pelan. Berapa hari sebelum ditanami dikasih ini? Kalau bisa sebelum ditanami 7 hari sebelum tanam. Iya, 7 hari itu lebih bagus biar dia bekerja dulu, bantu nyangkul dulu lah buat kita. Tapi prinsipnya tanahnya kudu diolah dan udah dalam kondisi basah. Kondisi basah udah dibalik dan kondisi basah. Kalau kering dia nggak bisa bekerja, nggak bisa meresap. Iya, sebelum ditutup pulsa. Habis itu supaya tidak terbakar matahari ditutup pulsa. Bisa pakai jerami, pakai daun dan sebagainya. JPT-nya JPT daun. Nah ini laosnya ya. Laos sama kunyit ini sudah kita giling. Berapa banyaknya? 24? 12 kan? 12 apa berapa tadi di rumusnya? 5 kilo ya. Oke. 10 kilo berarti totalnya. Cara buatnya Bapak Ibu sama dengan cara membuat pembenah tanah tadi Bapak Ibu. Yang pertama kita masukin dulu tanaman yang mohon maaf mudah tumbuh. Kalau JPT itu kita cari tanaman-tanaman yang hormon auksinnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya di rumah itu contohnya apa? Rebung apa? Rebung bambu ya kan. Kalau ini kan kita memanfaatkan yang sekitar sini yang ada. Kalau Bapak Ibu ada banyak rebung bambu, ambil rebung bambu. Itu hormonnya tinggi untuk pertumbuhan. Atau Bapak Ibu cari bonggol pisang tadi. Bisa ya. Atau Bapak Ibu cari pucuk-pucuk tanaman. Bisa ya pucuk-pucuk tanaman. Nah ini residi. Nah ini untuk tahan hidup ya, mudah hidup dan tahan hidup. Nah ini udah digiling jadi satu itu Mas ya, Mas udah digiling jadi satu itu ya. Ya. Jadi masing-masing bahannya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cari yang ada di sekitar Bapak Ibu aja apa ya, yang ada sekitar Bapak Ibu. Totalnya berapa untuk ininya JPT-nya? 20 kilo ya. Nah, 20 kilo ini minimal tuh kalau bisa lebih dari 10 macam lebih bagus Bapak Ibu tanamannya. Ya. Jadi daun ini sayur bisa ini dicacah dulu, digiling dulu. Minimal itu ada 10 sampai 15 jenis macam. Lebih banyak lebih bagus. Totalnya 20 kilo gitu kan. Ya. Kemudian ini kita laos sama kunyit. Laos ini Ibu tahu, pernah ada tahu yang kena PKK Bapak Ibu tahu? Tahu PKK?
Bukan, PKK itu panu kadasku kurap. Itu kan rontok sama laos. Jadi laos itu bagus untuk virus. Gitu. Untuk jamur maksudnya, untuk jamur ya. Untuk jamurnya. Kalau kunyit ini kita pakai. Ini kan tanaman-tanaman yang kuat terhadap penyakit. Satu-satunya tanaman yang tahan terhadap penyakit kan kunyit. Ya. Ini kita pakai Bapak Ibu. Udah nggak ada penyakitnya. Ini laos sama kunyit sudah kita giling, sudah kita potong-potong, ukurannya 5 kilo, 5 kilo. Jadi 10 kilo. Ini kan kondisi basah, Pak. Ya. Kalau kering. Tidak apa-apa. Kalau bagus itu kalau mau nyari yang hormon pertumbuhan, JPT itu cari yang basah, yang segar. Ya. Pak, tadi 15 macam berarti per macam Kalau totalnya 20 ya 2 kiloan macamnya gitu. pokoknya total 20 kilo. Totalnya 20 kilo. Gitu. Ini makanan bakteri dedaknya 2,5 kilo sampai 3 kilo. 4 kilo pun tidak apa-apa sebenarnya. Minimal 2,5 kilo kan gitu kan. Boros ya kan gitu. Hah? Dedak bisa diganti tepung beras basi. Yang udah kadaluarsa gitu maksudnya ya kan. Cari bisa. Amas tahu bisa. Ya pokoknya mengandung karbohidrat. Nah, Jagung berarti Pak. Jagung. Patok jagung protein. Dedak halus. Nah, buat makan bakteri. Tepung beras yang ada luarsa bisa pakai itu. Ada apa-apa. Bisa juga, iya. Penting karbohidrat tinggi, ya, iya. Oh ya, tapioka bisa juga, iya. Katalisnya 50. Masukkan. Ini katalisnya katalis 4 ini. Keempat ya. 50. Ini untuk segala macam tanaman. Untuk padi ya bisa semua. Ini kan JPT. Pengatur tubuh plus vaksinnya lah kalau kita mah ya. Jadi sebelum terkena penyakit kita tanamin. Sama dengan ternak tadi Bapak Ibu. Lalu saya katakan kan kita ini tidak bisa berpisah dengan virus, bakteri, jamur. Di sekitar kita kan berkeliaran. Ternak kita juga sama. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengantisipasinya, mencegahnya supaya ternak kita tetap sehat. Sama di tanaman juga. Kenapa kita buatkan laos? Ada kunyitnya juga, ada tanaman-tanaman tahan hama, tahan ulat segala macam. Tujuannya tadi supaya tanaman kita ini antibodinya kuat. Tujuannya antibodinya kuat sehingga penyakit ada, nggak mungkin nggak ada itu. Tidak terkena lah minimal. Kalaupun terkena hanya sedikit kan gitu. Nggak ada urinnya ini mah. Ini molase. Molase apa? Katalis. Ya itu air. Sisanya air atau tadi air cucian beras, air leri yang 5. Cairnya tadi. Itu manfaatnya salah satunya Bapak Ibu. Katalis kalau kebanyakan enggak apa-apa ya. Malah tambah bagus. Tapi boros gitu kan. Per liter tanya Pak Potro ya Pak Bang. Kalau tanya saya kudu japri sendiri. Abah yang udah pernah pengalaman beli yang 2 ton tuh siapa tuh Abah? Wow, jangan. Maksudnya anunya harga sudah jadi SPT-nya. Oh yang sudah jadi 40.000 Pak. 40.000. Yang udah JPT mik per liter tuh. 30, 35 tergantung bahannya. Di sekitar Bapak Ibu mahal apa enggak laos sama kunyitnya. Jadi ada yang jual 30 karena laosnya tanam sendiri, ada yang 35 karena dia beli lagi mahal kan gitu. Ada yang 40 karena kondisinya memang sulit. Tanah kebun aja gratis. Oh, makanya kan bisnis nih. Berarti kayak serat. Ini 4 jutaan berarti kan? 100 liter kan? Loh, kali 40.000 aja udah 4 juta sih gitu Bapak Ibu. Enggak lah, 40.000 kali 100 kok. 4 juta, Bah. 4 juta segini, Bah. Untungan enak pembelah tanah lebih kan biayanya kan enggak banyak. Iya. Modalnya sedikit, ya. Makanya kalau bisa jualnya murah aja. Oh, iya. Kalau bisa dipisah aja. Iya. Jimmy Hantu. Ya, namanya Sujimin aslinya. Ya? Ini sisanya selama 20 liter kan air leri atau
sama air biasa. Kalau pakai air leri semua gimana? Ih, nggak apa-apa, bagus. Bagus. Nggak masalah. Air kulak Pak, bagus juga. Itu yang kata Pak Bawi tadi, lebih mahal air lerinya daripada daripada berasnya. Loh. Karena kita bisa ngolahnya. Tapi kalau kemarin kan kalau tanpa katalis boleh, tapi lebih lama jadinya. Ya, lebih berapa dan dosisnya lebih banyak. 10 kali lipatnya. Katakan pembenah tanah nih, tanpa katalis kan mestinya 250 mili, berarti 2,5 liter. Terus lamanya diginikan 2 bulan minimal, 2 bulan sampai 3 bulan. Pak sama aerator dibakar ya, sama dibakar, diaduk dibakar. Dikocok dulu, kocok Mas. Diaduk lah. Diaduk, Pak, biar nyatu bahannya. Nah, awas tangannya. Tiap hari diaduk pokoknya. Yang ini perlu di air apa tiap hari juga kayak Sama. Ini semuanya, kenapa apa sih bedanya antara ini kan aerob, anaerob tertutup. Karena untuk obat itu mikrobanya harus terbatas yang ada di lokal itu, Bapak. Tapi kalau ini kenapa kita terbuka, dikasih udara, tujuannya untuk melipat gandakan bakteri yang ada sekitar sini gitu. Jadi semuanya semua sama 2 bulan kalau tanpa katalis. Ya, 2 bulan tambah lama tambah bagus, enggak apa-apa gitu. Cuma Dosisnya banyak. Iya, jadi mestinya 250 mili jadi 2,5 liter. 10 kali lipat. 10 ya? Pangkat 10, karena bandingnya 10 perbandingannya. 10 kali lipat. Yang bagus itu pakai katalis bias standar. Iya. SOP. Jangan lupa ini dari BSM. Toh nanti 3 tahun nanti kasih tahu rahasia. Aman. Udang. Kalsiumnya tinggi nggak udang? Oh, ya bisa kalau tinggi. Iya. Yang pertama kita masukkan karbitnya dulu, Bapak Ibu. Setengah kilo karbitnya ya. Karbit ini kan tulisannya karbit, nah ada K-nya ini. KCL. Terus cangkang telurnya, kulit telur yang sudah digiling Bapak Ibu ya. Yang sudah digiling 20 kilo. Jam berapa Mas? Jam berapa? Jam 4 kita itu dulu 100. Ini garam krosok ya. Garam krosok 5 kilo. Di Madura banyak ini. Pak Haji. Medunten. Iya, 5 kilo ya. Itu baunya yang pertama tadi apa Pak? Yang masuk? Karbit banyak. Baunya kok nyengat. Iya, karbit. Kurang 20 menit. Oh, 20 menit. Ya. Dedaknya 2,5 kilo sampai 5 kilo enggak apa-apa, aman. Dedak. 2,5 kilo. Kemudian katalisnya berapa? 50 liter. Ini pakai katalis nomor berapa? Katalis 3 ya. Iya, katalis 4 untuk JPT tadi. Katalis 3 berapa? 50 liter, Pak. katalis berapa, Pak? Katalis 3. Tapi kalau tangan diterangkan keras, giling dulu atau Digiling dulu. Dihancurkan lah minimal, ditumbuk kayak kalau gak ada penggilingan ditumbuk. Chopper mau merontok nggak choppernya? Iya chopper. Iya kuat. Buat telung tuh. Bisa. Karbit setengah kilo. Hah? K3 iya, katalis nomor 3 untuk pembuatan KCL. kalau udah jadi berapa, Pak? Segini ya. Iya. Karena ongkirnya mahal. Ya. Kemudian dikasih air sisanya. Kalau ada pakai air sucian beras. Pakai air laut bisa, Pak ya? Bisa, tapi prosesnya beda kan cara bikin. Kalau air laut tak tanyakan Bapak ya. Ada prosesnya beda, Mas. Karena kadar garam, kadar asinnya kurang antara garam sama air laut. Iya.
masih asin yang garamnya. Iya. Iya, ngukurnya susah. Keasinannya itu kadar asinnya. Nah, ya jelas dipanggil lagi ya. Murah kok. Iya. Kalau improvisasi boleh aja, ya, bebas. Cangkang kerang, cangkang bekicot, iya, cangkang-cangkangan pokoknya. Harusnya banyak telur, Pak. Iya. Tapi roti itu banyak. Iya. Di rumah kan sudah ada mangga sama nangka. Boleh, nggak apa-apa. Buah matang. Ini nyuk kangkang wae. Oh. Itu bisa buat JPT buah, Pak. Oke, tapi kalau mau dengan beda namanya tapi sudah kasih air beras sama sekarang kemarin mau berangkat sudah cabut. Nggak apa-apa, jadi Pak. Nggak apa-apa, tanpa bagus. Iya, iya. Jadi itu jadi JPT buah plus fungisida insektisida. Iya. Sudah punya Pak, 150 liter. Oh, segini, tatong gini ya. Agak besar lagi, ya. Berarti tambahin katalisnya lebih banyak. Kemudian itunya juga bahan yang lainnya, laosnya bukan 5 kilo lagi. Bisa lebih. Pokoknya dibuat presentasinya gimana. Murah ya. Ditutup dulu Bapak Ibu sebelum dikasih aerator, kita tutup dulu karena masih ada reaksi dari karbitnya tadi. Ya, sampai habis karbitnya baru kita kasih aerator. Antara 2 sampai 3 jam lah. Kita lihat wah sudah. Ini kan kalau repot nggak beledak. Enggak. Coba dilihat masih melekbak Mas, masih buka Mas sedikit, buka aja biar lihat. Nah, kan ini masih kan gini, Pak. Ya, sampai hilang semua baru dimasukkan. Ya aduk dulu baru dimasukkan, hilang karbitnya. Hah? Ya jangan. Bisa. Dan berangkat terlalu dekat. Kalau nanti dikasih rotor 3 jam.